Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaznabu dzamban fayuhsinut tahur summa yusalli rak'ataini summa astaghfarallaha ta'ala illa ghufira lahu. Allahumma aftah lana ya Allah bi fathil arifin, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tub alaina qoblal maut, Allahumma tub alaina qoblal maut, Allahumma tub alaina qoblal maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di bagian pertama dan bagian kedua masalah qada salat telah dibahas. Ketika seseorang meninggalkan salat, kaifiatnya, cara-cara qadanya sudah terbahas. Di bagian ketiga ini saya akan membahas tentang praktek kaifiat sholat sunat kafaratus sholat. Yang dimaksud dengan sholat sunat kafaratus sholat, apabila seseorang ketika masa-masa lalunya sering meninggalkan sholat, lalu berusaha untuk melakukan qada sholat berulang-ulang kali, tapi dalam hatinya, walaupun telah berulang kali melakukan qada sholat yang pernah ditinggalkannya, masih ada keraguan apakah qadanya telah memenuhi jumlah sholat yang ditinggalkannya atau enggak. Maka salah satu sabda Rasulullah SAW, barang siapa seorang hamba Allah yang telah menyadari atas dosa-dosanya, lalu ada keinginan untuk bertaubat, sehingga ada keinginan untuk melakukan qada sholat yang pernah ditinggalkannya, lalu setelah itu wudu dengan sebaik-baiknya wudu, lalu melakukan sholat 2 rakaat, terus setelah melakukan sholat sunat 2 rakaat, meminta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Dalam hadis lain, dalam kitab Ruhul Bayan, sabda Rasulullah SAW, ma min abdin au amatin taroka sholatahu fi jahalatihi pataba wa nadima ala ma fata alaihi. Barang siapa seorang hamba Allah, laki-laki ataupun perempuan, dulunya orang tersebut sering meninggalkan sholat 5 waktu, lalu dalam hatinya ada keinginan untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik, sehingga ada rasa penyesalan, ingin mengqada sholat-sholatnya yang pernah ditinggalkannya. Ada ini solusinya, sabda Rasulullah SAW, fal yusolli isnatai asra rakaatan bainadzu yaumal jum'ah bainadzuhri wal asri. Maka lakukanlah sholat sunat kafarat sebanyak 12 rakaat. Waktunya kapan? Setiap hari Jumat antara waktu zuhur dan waktu asar. Berarti mungkin kalau laki-laki melakukannya setelah sholat Jum'ah, kalau perempuan berarti setelah melaksanakan sholat zuhur. Laki-laki dan perempuan kalau ingin melakukan sholat sunat kafarat sholat untuk menghapus dosa-dosanya yang telah lalu karena meninggalkan sholat, maka sholatlah 12 rakaat pada hari Jumat, waktunya antara zuhur dan asar. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatan li kafaratis sholati
lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saya ulangi lagi, usolli sunnatan li kafaratis sholati lillahi ta'ala Allahu Akbar. Biasa baca doa iftitah, baca ta'awud, baca surat Fatihah. Setelah membaca surat Fatihah, yang 12 rakaat itu dijadikan 6 kali salam, berarti 2 rakaat 2 rakaat. Setiap rakaat yang 12 rakaat itu setelah membaca surat Fatihah, yang pertama yaqra'u fi kulli rakaatin ayat al-kursi. Bacalah ayat kursi 1 kali. Dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Dilanjutkan surat Al-Falaq 1 kali. Dilanjutkan lagi surat An-Nas 1 kali. Dalam 1 rakaat ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lakukanlah setiap setelah membaca surat Fatihah yang 12 rakaat itu. Insya Allah, apa pahalanya? La yuhasibuhullahu yaumal qiyamah. Maka orang tersebut tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni walaupun ada hisabannya, insya Allah akan diperingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melakukan sholat sunat 12 rakaat setiap hari Jumat setelah melaksanakan sholat Jumat. Kalau laki-laki, kalau perempuan berarti setelah sholat duhur. Bahkan wa wajada sohifata sayiatihi hasanatin, dan nanti dia sendiri akan melihat di hari kiamat catatan-catatan buku amalnya yang dulunya banyak dosa-dosanya karena meninggalkan sholat akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan segala berbagai kebaikan. Alhamdulillah. Tapi jangan begini, misalkan seseorang telah menyadari banyak dosa-dosa, meninggalkan sholat, lalu tidak pernah mengkodok, lalu melaksanakan sholat sunat 12 rakaat ini. Itu salah besar. Kodok itu tetap wajib. Di masa muda kita kan rata-rata orang itu sering karena kebodohannya, ya, karena belum misalkan ada pikiran untuk selamat di masa yang akan datang, sehingga sering lalai akan sholat. Belum pernah kodok sholat, lalu melaksanakan sholat sunat kafarat 12 rakaat ini setelah hari Jumat, setelah sholat Jumat, itu salah besar. Sehari-hari kodoklah. Misalkan sholat duhur diperkirakan 50 kali, berarti 50 kali untuk mengkodoknya ya. Apabila sudah ada keyakinan bahwa sholat yang pernah ditinggalkannya seluruhnya sudah terbayarkan, maka sholat sunatlah 12 rakaat pada hari Jumat baina zuhri wal asri, antara waktu zuhur dan asar. Setiap rakaat setelah Fatihah membaca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali. Setelah salam, setelah melaksanakan sholat sunat 12 rakaat, apa yang dibaca? Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma gfirli khoti'ati wa israfi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dan ampunilah perbuatan yang berlebihan ketika saya muda. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dosa-dosa kita dengan kebaikan. Itulah kaifiat cara-cara sholat sunat kafarat, meninggalkan sholat. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.